Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan masuk ke materi selanjutnya. Ini sebenarnya masih tentang turunan, tapi kita akan membahas tentang turunan kedua suatu fungsi. Lanjut. Oke, sekarang jadi kita akan masuk ke turunan kedua suatu fungsi. Turunan yang akan saya bahas hari ini adalah turunan aljabar, di mana ini adalah dasar dan bukan membahas tentang trigonometri, seperti yang kalian sudah pelajari dulu waktu masih kelas 11. Jadi, selanjutnya sekarang kita akan turunkan dia untuk yang kedua kalinya atau turunan keduanya. Dimana bagaimana misalkan, mana pennya? Kita misalkan kita punya fungsi f ke x yaitu y, dimana dinyatakan dalam fx sama dengan y sama dengan 3x pangkat 5 dikurang berapa tadi soalnya, kurang x pangkat 3. Ini contoh ya. Kemudian dia itu punya turunan pertama seperti ini penulisannya, notasinya dy dx sama dengan berapa 3 kali 5? Berapa? 15. X pangkat 5 kurang 1, 4 dikurang 3, maju ke depan 3 kali 1 ya kan. X berpangkat 3 kurang 1, 2. Nah, ini dia turunan pertamanya. Jadi kita bisa simpulkan atau kita bisa tuliskan dalam y aksen turunan pertama y aksen, dan bisa juga dalam tulisan f aksen x, notasi seperti ini. Hasilnya sama-sama 15x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2. Nah, terlihat bahwa turunan pertama dari fungsi tersebut punya fungsi yang lain. Nah ya, yaitu fungsi y yang tadi y aksen gitu. Oleh karena itu kita bisa menentukan turunan y lagi sekali lagi begitu. Jadi dy aksen dx akan menjadi turunan keduanya. 15 kali 4 60, x pangkat 4 kurang 1 berapa? 3 kurang 6x 2 kurang 1 1. Jadi ini dia turunan keduanya, disimbolkan dengan seperti ini, merupakan, jadi ini artinya dy aksen per dx adalah turunan lagi dari dy dx ini ya kan. Dengan kata lain, kalau dituliskan dalam notasi yang sebenarnya begini, 2d pangkat 2y per dx kuadrat. Ini dia turunan keduanya, yaitu 60x pangkat 3 dikurang 6x. Jadi kesimpulannya sih, kalau misal kita punya turunan pertama dan bisa fungsinya ada dan terdefinisi, maka fungsi tersebut dapat diturunkan kedua kalinya lagi, seperti definisi fungsi turunan kedua fungsi berikut ini. Jika turunan pertama dari suatu fungsi f dinyatakan dengan f aksen ada, artinya dia bisa diturunkan dan merupakan suatu fungsi yang terdefinisi untuk setiap nilai x dalam daerah definisi f, maka turunan kedua dari fungsi f dinyatakan dengan f double aksen. F double aksen ini f double aksen sama dengan limit h mendekati 0, f aksen x tambah h dikurang f x per h, atau di f aksen per dx ini tadi f aksen x sama dengan y aksen kan yang di sini. Nah, itulah pokoknya. Semoga kalian paham ya. Oke, jadi untuk masuk lebih jelasnya saya akan jelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan kedua dari setiap fungsi berikut. Seperti biasa gampang, kita kerjakan satu-satu. Jadi untuk yang pertama, turunan pertamanya atau f aksennya sama dengan 14 kali 3 berapa? 42x, pangkatnya dikurang 1, berarti sisa 2 dikurang 8 kali 1 8 di sini 1, 8 kali 1 8, pangkatnya dikurang 1 berarti habis, berarti x nya tidak ada lagi. Nah, kemudian turunan kedua x sama dengan 42 dikali 2 berapa? 84 dikurang 8 nya sudah tidak bisa, kalau kita turunkan sudah hilang, berarti bisa dihapus kurangnya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2, gampang kan?
X pangkat 2. Saya ubah dulu fx nya menjadi lebih gampang kelihatannya. Jadi X pangkat 2 dikurang X pangkat minus 1. Ingat kan, kalau ada pecahan berarti yang di bawah itu pangkat 1 tidak terlihat, akan kita naikkan sehingga dia akan punya minus 1. Makanya turunan pertama aksen F aksen X nya adalah 2 kali ke depan kali 1 X, 2 kurang 1, sisa 1 tidak usah ditulis, kemudian dikurang X, ini maju ke depan berarti minus 1 kali 1 minus 1 X pangkat minus 1 dikurang 1 sama dengan minus 2, karena berkurang makin bertambah. Jadi ini hasilnya 2x ditambah 1x, oh tidak usah ditulis satunya ya, sorry, dikali x pangkat minus 2. Itu turunan pertamanya. Turunan kedua atau f double aksen x sama dengan turunan dari 2x, berarti sisa 2 ditambah minus 2 x pangkat minus 2 kurang 2 minus 1 minus 3. Jadi hasilnya 2 dikurang 2x pangkat 3 minus. Kalau saya rubah kembali dia ke pecahan berarti 2 dikurang 2 per x pangkat 3. Nah, beginilah hasil dari soal di atas. Nah, untuk soal selanjutnya, tentukan turunan kedua untuk setiap fungsi berikut pada x yang diketahui. Bedanya sama yang tadi kita sampai nilai x nya saja. Sekarang kita sudah bisa menentukan berapa hasilnya karena x nya sudah diketahui. Jadi untuk soal nomor 1, aduh warna merah ganti ya. Nomor 1 fx, saya tulis ulang, sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2. Oke, jadi turunan pertamanya atau f aksen x nya sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 6x saja. Oke, kemudian turunan keduanya atau f double aksennya sama dengan 24x pangkat 2 dikurang 6. Sekarang saya masukkan karena nilainya sudah diketahui yaitu minus 1, berarti semua komponen nilai x di sini bisa kita rubah menjadi minus 1. 24 dikali minus 1 pangkat 2 dikurang 6, berarti 24 minus 1 kali pangkat 2 berarti positif 1, sisa 24 kurang 6 sama dengan 18. Udah gampang kan? 2 yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 per 1 kurang x. Gini ya, x nya lagi cantik sekali. Bentuknya berubah menjadi x pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kurang x ya. Begini, pangkat minus 1 jangan lupa. Kemudian saya mau turunkan yang pertama kali sehingga bentuknya 3x pangkat 2. Bisa dipahami kan kenapa bisa begitu? Kemudian ini 2 itu dikali dengan minus 1, berarti minus 1 tulisannya. Minus 1 yang di atas ke depan dikali seperti ini. Minus 1, kemudian yang dalam kurung ditulis ulang. Kemudian yang di atasnya itu minus 1 dikurang 1 minus 2. Kemudian dikali lagi, karena yang di dalam itu juga harus diturunkan. Berarti 1 dikurang x, turunannya ini 1, 0. Turunannya x itu minus 1. Minus x, sorry. Sehingga sebentar akan menghasilkan 3x pangkat 2 ditambah 2 kali 1. Kenapa bisa beda? Terus bye-bye dulu. 2 kali 1 kurang x pangkat minus 2. Ini kan minus 1 kali minus 1 hasilnya positif. Jadi ditulis ulang saja ini. Ceritanya ini sampai ini mati gitu. Oke, terus turunan keduanya f double aksen x sama dengan 6 x ditambah 2 kali 2 minus 4. Langsung saja ya, ini minus 2 kali 2 minus 4 dikali minus 1 dikali 1 kurang x
pangkat minus 2 nya minus 3. Ini minus 1 dari mana? Dari yang di dalam saya turunkan, tertukar tadi. Jadi 6x minus 1 dengan 4 positif 4 dikali 1 kurang x pangkat minus 3. Kalau dibentuk menjadi pecahan kembali kan sudah akhir ini, maka kita akan membuat dia 6x tambah 4 per 1 dikurang x pangkat 3. Oke, sekarang bagaimana? Karena sudah ada nilai double aksen untuk 2, berarti 6 kali 2 ditambah 4 per 1 kurang 2 pangkat 3. Oke, berapa? 12 ditambah 4 per 1 kurang 2 itu minus 1. Minus 1 itu pangkat 3 minus 1. Ya kan? Jadi otomatis hasilnya minus 1 di sini akan menjadi 12 kurang 4. Berapa? 8. Nah, ini dia hasil akhirnya untuk nomor 2. Terima kasih. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya untuk soal ini. Saya berharap kalian lebih paham lagi karena ini masih dasar untuk trigonometri. Jadi silahkan diulang-ulang kembali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.